saudara. Tidak pernah kalah. Yang membuat dia menang siapa? Ya Tuhan, saudara. Ketika Yosafat diserang 3 bangsa bersama-sama, mereka memiliki pasukan yang jauh lebih banyak. Dan Yosafat takut, cari Tuhan, saudara. Meninggikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kamu gak usah perang. Allah yang berperang. Kamu cukup memuji, memuliakan Tuhan. Tinggikan Tuhan, muliakan nama Tuhan. Dan Tuhan yang berperang. Musuhnya ya Tuhan buat mereka berperang sendiri. Saling membunuh. Tinggal ngambil jarahannya. Saudara dikasih Tuhan. Gideon demikian juga. Tentara Midian yang begitu banyak, saudara sekalian. Dan Gideon tadinya juga takut, saudara. Tapi Tuhan memberikan kekuatan pada dia. Hai kamu pahlawan yang gagah berani. Lalu Tuhan memerintahkan dia untuk maju berperang. Saudara, dia disuruh maju ketika dia mulai mengumumkan untuk semua rakyat, dikumpulkan semua. Ngumpulnya 32.000. Wah, ngumpul 32.000 cukup membuat dia besar hati ya. Wah, 32.000 ya. Walaupun musuhnya 100 ribuan, tapi lumayan 32.000. Tuhan ngomong terlalu banyak. Umumkan yang takut pulang aja. Langsung pulangnya malah 22.000 saudara. 3/4 tidak ada saudara. 10.000. 10.000 pun Tuhan berkata terlalu banyak. Kenapa Tuhan ngomong? Supaya bangsa Israel jangan merasa bahwa dia yang berhasil. Bukan dia, tapi Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan yang akan mengerjakan saudara. Dengan 300 orang. Lalu dengan 300 orang saudara bukan membawa senjata modern. Bawaannya bukan senjata. Bukan bawa senjata saudara. Tapi bawa obor, buyung, dan trompet saudara. Emangnya mau maju kemana saudara bawa obor? Kayak kalau hari raya tertentu itu ya bawa obor, trompet rame-rame. Oh saudara, bukan itu saudara sekalian. Ya, tapi ketika mereka taat saudara, maka Tuhan yang berperang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya Allah yang maha besar. Kuncinya saudara cari Allah, saudara cari hadiratnya lebih dari segala sesuatunya. Maka segala masalah yang saudara hadapi Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan yang berperang. Saudara kalau kita disertai Tuhan, pasti menang. Suatu saat saudara sekalian, Yosua memimpin peperangan menghadapi bangsa Ai yang jauh lebih kecil, lebih lemah dari Yeriko. Tapi kalah. Ternyata ada dosa saudara. Tapi setelah dibereskan, Tuhan memberikan kemenangan. Jadi kalau kita pelajari dengan teliti, begitu tidak ada hadirat Tuhan, ketika mereka bangsa Israel berperang, ada korbannya. Matinya ada 36 yang mati. Tapi ketika disertai Tuhan, gak ada ceritanya mati ini berapa itu. Saya terus mikir, orangnya sih mati mungkin. Musuhnya mati semua saudara ya. Musuhnya yang dibuat mati. Iya, ada perlindungan Tuhan yang sempurna saudara. Yosafat ya gemak gitu. Wah dia meninggikan, memuji Tuhan, bersyukur, mengagungkan Tuhan. Gak berperang, musuhnya berperang sendiri. Itu saudara sekalian, sampai hari ini firman Tuhan tetap sama saudara. Ketika kita meninggikan, Tuhan yang berperang bagi kita saudara. Jadi saudara di dalam hidup kita, apapun yang jadi masalah saudara, iblis selalu berusaha untuk menghancurkan. Tapi ketika kita meninggikan Tuhan, maka Tuhan yang menghancurkan. Pekerjaan iblis, semua itu dibalik itu saudara. Ada kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan saudara. Di balik itu semua. Dan kita percaya, Tuhan sudah mengalahkan semua kuasa kegelapan bagi kita. Lalu saudara kalau ada hadirat Tuhan, ada perlindungan ilahi yang ajaib. Ketika Sadrak Mesak Abednego ditangkap saudara sekalian, mau dimasukkan dapur api, apinya diperbesar sampai 7 kali. Ya, Nebukadnezar berkata, apinya diperbesar, tambahi bahan bakar, yang ngasih bahan bakar, nambah bahan bakar, kejilat api mati saudara.
Tapi Sadrak Mesak dimasukkan dapur api, ada Allah yang melindungi. Sampai Nebukadnezar lihat, tadi yang masuk 3 kok sekarang ada 4. Ada malaikat Tuhan. Langsung dipanggil, Sadrak, Mesak, Abednego, keluar. Lalu keluar saudara, mambu sangit meora, rambut yang keriting ya ora saudara. Ya. Coba saudara kalau dekat saudara sekalian ya, kena api sedikit, kritik ke sedang keriting saudara ya. Bau sangit, itu dak saudara sekalian, dak bau semuanya. Keajaiban Tuhan. Kalau Tuhan yang berperkara, Nebukadnezar akhirnya memberitakan, semua rakyatnya harus menghormati Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Sama, kita mengandalkan Tuhan, kita muliakan Tuhan, sekalipun dimusuhi. Ketika kita mengandalkan Tuhan, musuh akan tunduk kepada Tuhan kita, Allah kita saudara. Mereka akan menyembah Tuhan, mereka akan bertobat saudara. Akan terjadi pembalikan saudara sekalian. Kita lepaskan doa profetik saudara sekalian. Maka akan terjadi dan terjadi. Karena Tuhan yang berperkara. Kita melakukan aja apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan yang akan melancarkan menyelesaikannya bagi kita semua. Nah saudara hadirat Tuhan, Daniel sama. Ketika itu sudah dijebak, tapi dimasukkan gua singa, singanya dibungkam sama Tuhan saudara. Nah kita bisa melihat ada perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara hidup saudara selalu bersama dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kalau kau bawa keluargamu juga ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara kita itu adalah di dalam perjanjian lama ya. Allah melakukan perkara-perkara yang besar. Ketika firman yang menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Nah ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia, di mana Tuhan hadir, di mana Yesus hadir, maka di situ ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ketika Tuhan Yesus diundang di sebuah pernikahan di Kana, dia datang saudara, Tuhan hadir di pernikahan itu. Nah kebetulan dalam pernikahan itu kehabisan anggur. Dan Tuhan menciptakan, Tuhan melakukan mujizat, air jadi anggur. Maka saudara yang dikasih Tuhan, undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Undang Yesus masuk dalam kehidupan saudara pribadi, lepas pribadi. Kalau engkau kekurangan kasih, Tuhan pasti memberi kasih daripada Tuhan. Kalau engkau kekurangan hikmat, Tuhan akan berikan hikmat. Undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Nomor 1 saudara, awal hidup saudara terlebih dahulu cari Tuhan. Sebelum kau melakukan segala sesuatu, cari Tuhan terlebih dahulu. Undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Maka dalam segala sesuatu engkau memulai dengan Tuhan Yesus saudara. Maka Tuhan akan menyertai, Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan akan menyelesaikan setiap tantangan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Maka engkau pada akhirnya berkata, semua karena anugerahnya, semua karena Tuhan saudara sekalian. Nah ketika Tuhan Yesus di mana saja. Kalau saudara baca, kalau saya saudara sekalian ngomong, wah hampir kalau dibaca ayatnya sampai besok pagi pun tidak selesai saudara ya. Di mana saja saudara, Tuhan hadir di situ, orang sakit disembuhkan. Lalu orang lumpuh 38 tahun, ketika Tuhan hadir, Tuhan buat dia mujizat kesembuhan terjadi. Lalu ketika Tuhan masuk dalam satu daerah saudara sekalian, lalu ada perempuan pendarahan 12 tahun, begitu dia tahu Tuhan Yesus hadir. Nah ini kita harus belajar seperti perempuan pendarahan 12 tahun ini. Begitu dia tahu Tuhan hadir di situ, dia tidak mau kehilangan kesempatan. Dia mendekati Tuhan Yesus karena begitu banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Dia tidak mungkin bisa menjamah, tidak mungkin dia datang menghadap Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong sembuhkan saya. Ya, kemudian Tuhan mungkin tanya, sakit apa? Pendarahan 12. Oh, mungkin orang-orang di sekitar dimarahi saudara ya. Kalau sedang pendarahan kan tidak boleh dekat-dekat yang lain. Nah, baru najis. Tapi dia dalam hatinya, asal ku jamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita di dalam ibadah saudara sekalian, pujian dinaikkan, itu saatnya Tuhan hadir. Tuhan bertata, itu saatnya saudara